Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Al-Khulasah fi Usulil Fiqhi yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan itu. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tentang al-am atau lafaz umum. Al-fadhul umumi ialah lafaz-lafaz umum. Al-fadhul umum ini dikenal juga dengan siyarul umum, yaitu redaksi-redaksi atau kata-kata yang menunjuk pada umum. Yang dimaksud dengan umum di sini adalah lafaz ini mencakup kepada seluruh afrodnya, kepada seluruh individu-individu yang ada di bawahnya tanpa batas. Ini yang dimaksud dengan al-umum. Lil umumi ialah bagi umum, alfadun adapun lafat tadullu yang menunjukkan apa alfat alaihi atas umum. Wahia dan adapun alfat imma antakuna ada kalanya ialah ada apa alfat mustafadatan ialah diperoleh minal luwati dari bahasa min ghairi korinatin dari tanpa korinah indikator. Maksudnya lafat ini menunjukkan pada umum tanpa butuh faktor eksternal, tanpa butuh pada korinah. Artinya lafat ini secara bahasa memang diletakkan untuk menunjuk pada umum. Ini yang dimaksud dengan mustafadah minal luwah min ghairi qarinah. Wa imma antakuna dan ada kalanya ada apa alfat mustafadatan ialah diperoleh minal luwati dari bahasa biqorinatin dengan korinah dengan indikator. Ada kalanya lafat menunjuk pada umum, namun penunjukan lafat pada umum ini butuh pada faktor eksternal atau butuh pada korinah. Secara bahasa, lafat ini tidak diletakkan untuk menunjuk pada umum. Cuman karena ada korinah, ada faktor eksternal, kemudian lafat ini menunjuk kepada umum. Ini yang dimaksud dengan mustafadah minal luwah bi korinah. Wal korinatu dan adapun korinah indikator imma antakuna ada kalanya ialah ada apa al korinah isbatan ialah positif wa imma dan ada kalanya antakuna ada apa al korinah nafyan ialah negatif. Jadi secara umum pembagian dari alfadul umum ini terbagi menjadi dua. Pertama alfadul umum biwab'il lughah. Artinya ada lafat yang menunjuk pada umum karena memang secara bahasa diletakkan untuk menunjuk pada makna umum. Yang kedua adalah lafat yang menunjuk pada umum bikorinatin dengan adanya faktor eksternal, dengan adanya korina. Nah, korina ini ada kalanya isbat dan ada kalanya nafi. Korina ini ada dua, ada kalanya isbat dan ada kalanya nafi. Sekarang akan menjelaskan secara rinci masing-masing dari bagian alfazul umum ini. Awalan, pertama, al-umumu ialah umum, al-mustafadu yang diperoleh, minal luwati dari bahasa, biwairi korinatin dengan tanpa korinah indikator. Artinya memang secara bahasa, lafat ini diletakkan untuk menunjuk pada umum. Yang pertama, kulun. Kulun secara bahasa memang diletakkan untuk menunjuk pada umum.
Wahia dan adapun kullun aqwa siyaril umumi ialah paling kuatnya redaksi-redaksi umum. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah. Kullu nafsin adapun semua jiwa dha'iqatul mauti ialah merasakan mati. Ini ada kullun. Kullun di dalam bahasa Arab memang diletakkan atau memang ditetapkan untuk menunjuk pada umum. Yang kedua ayun. Nah, yang juga menunjuk pada umum secara bahasa, secara peletakan bahasa ini adalah ayun. Fungsi dari ayun ini ada kalanya istifham, yaitu untuk bertanya, ada kalanya syartiyah sebagai syarat, ada kalanya sebagai mausulah, sebagai isim mausul. Nah, ketiga-tiganya ini semuanya menunjuk pada umum. Ayun, ayun, istifhamiyatun, istifhamiyah yang posisinya atau berfungsi sebagai istifham, bertanya. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah. Ayyukum zadat hadhihi imana. Ayyukum adapun siapapun kalian zadathu ialah menambah hu terhadap ayyukum hadhihi apa surat ini imanan pada iman. Fa'ammal ladina maka adapun orang-orang amanu yang beriman siapa alladzina fazadathum maka menambah apa hadhihi hum terhadap alladzina imanan pada iman. Ini ada kata ayyun ya, ayyukum. Ayyukum ini di sini fungsinya sebagai istifham, kalimat tanya dan menunjuk pada umum. Ayyukum zadathu hadhihi imana. Siapapun kalian. Au syartiyatun atau berfungsi sebagai syarat. Ayun yang fungsinya sebagai syarat. Kakolina seperti perkataan kita ayyu rajulin jahada falahul jannatu. Ayyu rajulin adapun siapapun laki-laki jahada ialah berjihad siapa ayyu rajul falahu maka ialah bagi ayyu rajul al jannatu adapun surga. Siapapun laki-laki yang berjihad maka dia mendapatkan surga. Nah, di sini ada ayun. Fungsinya ayun di sini sebagai syarat dan menunjuk pada umum. Au mausulatun atau sebagai mausul, ya isim mausul. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah. Tsumma lananzi'anna kemudian lananzi'anna sungguh mencabut kami min kulli syi'atin dari setiap golongan ayyuhum adapun siapapun syiah ayyuhum adapun siapapun syiah asyaddu ialah lebih keras ialah paling keras ya alar rahmani atas Allah itiyan apanya durhaka. Di sini ada kata ayyuhum, ayyuhum asyaddu. Siapapun golongan itu yang durhakanya itu paling keras, ya, summalananzi'anna. Nanti. Kemudian yang juga lafat menunjuk pada umum biwatnil luah secara peletakan bahasa yaitu alladzi. Alladzi menunjuk kepada umum baik alladzi ini mufrad atau musanna atau jama. Semuanya menunjuk kepada umum. Alladzi mufradan ialah tunggal kana ada apa alladzi kaqaulina seperti perkataan kita alladzi yajtahidu adapun atau kalau ingin diperjelas makna umumnya adapun siapapun yang yajtahidu bersungguh-sungguh siapa alladzi yanjahu lulus siapa alladzi siapapun yang bersungguh-sungguh lulus. Nah ini. Nah, di sini alladzi mufrad tunggal dan menunjuk pada umum. Siapapun ya, orang yang bersungguh-sungguh maka dia lulus. Au musanna atau musanna tasniyah ya. Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah walladzani
dan siapapun dua orang, dan adapun siapapun dua orang, ya'tiyaniha ialah melakukan siapa alladzani ha terhadap fahisha minkum di antara kalian, minkum dari di antara kalian. Di sini ada alladzani. Siapapun dua orang yang melakukan perbuatan keji, ya, fahisyah di antara dua kalian, siapapun itu. Ini menunjuk pada umum dan ini musanna. Au jam'an atau jamak. Contohnya nahu qaulihi ta'ala ialah seumpama firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Walladzina dan adapun siapapun mereka jahadu ialah bersungguh-sungguh siapa alladzina fina di dalam kita lanah diannahum maka sungguh menunjukkan kita hum terhadap alladzina subulana terhadap jalan-jalan kita. Siapapun orang yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan menunjukkan kepada jalannya. Siapapun. Ini menunjuk pada umum. Kemudian yang menunjuk kepada umum juga adalah allati. Contohnya, nahu qaulina ialah seumpama perkataan kita, akrimillati tata'allam. Akrimillati tata'allam. Akrim. Memuliakanlah kamu allati kepada siapapun yang tata'allamu belajar siapa allati. Ai kulla muta'allimatin kepada setiap orang perempuan yang belajar. Perempuan yang belajar. Ini allati ini perempuan ya. Akrim, muliakanlah kamu, memuliakanlah kamu allati kepada siapapun perempuan tata'allamu yang belajar siapa allati ai kullu muta'allimatin kepada setiap perempuan yang belajar. Sin allati umum, siapapun orangnya. Yang juga menunjuk kepada umum biwakni luas secara peletakan bahasa tanpa butuh korina yaitu jami'u, lafadz jami'u. Nahu contohnya ialah seumpama ja'a jami'ul ulama'i. Datang siapa semua ulama. Yang juga menunjuk pada umum biwakni luah yaitu adalah man. Wahia dan adapun man hakikotun ialah hakikat atau makna asli, makna sebenarnya fil akili di dalam orang yang berakal, di dalam yang berakal. Majazun majas makna kiasan fi ghairihi di dalam selain al-akil. Fungsi dari iman ini ada kalanya sebagai syarat, ada kalanya sebagai istifham, ada kalanya sebagai isim mausul. Man secara hakikat atau makna aslinya man ini digunakan fil akil yang berakal. Kadang man ini digunakan kepada yang tidak berakal. Nah, ketika man digunakan pada yang tidak berakal, maka ini disebut dengan majas. Fungsi dari man ada kalanya sebagai syarat, ada kalanya sebagai istifham, bertanya atau kalimat tanya, dan ada kalanya sebagai isim mausul, mausulah. Syartiyatan ialah sebagai syarat, kanat ada apa man. Nahu qaulihi ta'ala ialah seumpama firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah. Man adapun siapapun, ya'mal ialah melakukan siapa man su'an pada keburukan yujza, maka dibalas siapa man bihi dengan su, bihi dengan su. Di sini ada man. Ya. Fungsinya sebagai syarat dan man ini menunjuk kepada umum. Siapapun orangnya yang melakukan perbuatan buruk, maka dia akan mendapatkan balasan dengan perbuatan buruknya itu. Siapapun. Am istifhamiyatan atau sebagai istifham. Sebagai kalimat tanya, bertanya. Nahu qaulihi ta'ala ialah seumpama firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah. Man ba'asana mim marqadina. Man adapun siapa ba'asa ialah membangkitkan siapa man nah kepada kita mim marqadina dari tempat tidur kita. Artinya siapa yang bisa membangkitkan kita dari kuburan kita? Ini kan.
Nah, di sini ada man. Fungsinya sebagai istifham bertanya. Siapa yang bisa membangkitkan kita dari kuburan kita nanti? Nah, ini ya. Dan ini umum. Am mausulatan atau sebagai isim mausul. Nahu qaulihi ta'ala ialah seumpama firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Walillahi dan hanya kepada Allah yasjudu bersujud man siapa orang. Fis samawat man siapa. Ya. Ini. Walillahi dan hanya kepada Allah yasjudu bersujud man siapa. Fis samawati yang ada di langit wal ardi dan bumi. Di sini ada man sebagai isim mausul dan ini menunjuk pada umum. Selain itu juga ada ma, lafat yang menunjuk pada umum biwatnil luah secara peletakan bahasa. Wahia dan adapun ma hakikotun ialah hakikat makna asli, makna sebenarnya fi ghairil akili di dalam selain yang berakal. Majazun makna kiasan fil akili di dalam yang berakal. Artinya ma ini makna aslinya digunakan kepada yang tak berakal. Ada kalanya ma ini digunakan untuk yang berakal. Cuman itu majas, ya, makna kiasan jadinya. Nah, fungsi dari ma ini ada kalanya sebagai syarat, ada kalanya sebagai isim mausul, dan ada kalanya sebagai istifham. Cuman di sini ada insya Allah ini ada kekeliruan percetakan ini. Ya. Yang disebutkan ini hanya dua. Dan itu pun contohnya yang dicantumkan di sini keliru. Yang dicantumkan keliru. Jadi eman ini fungsinya sama dengan eman, yaitu ada tiga sebagai syarat, sebagai isim mausul, dan sebagai istifham. Syartiyatan ialah sebagai syarat kanat ada apa ma. Nahu qawlihi ta'ala ialah seumpama firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah. Yang sebagai syarat contohnya adalah wa ma taf'alu min khairi ya'lamullah. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah. Ini ma yang fungsinya sebagai syarat. Sementara contoh ini adalah ma yang fungsinya itu adalah sebagai isim mausul. Ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ini sebagai isim mausul ma di sini, bukan sebagai syarat. Dan ini ada yang terbuang ya, ada sedikit yang terbuang. Ini insya Allah kekeliruan cetaknya ini. Am mausulatan atau sebagai isim mausul. Contohnya, nahu qaulihi ta'ala ialah seumpama firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah. Ma indakum yanfadu. Ma adapun sesuatu apapun. Ya. Kalau ingin diperjelas umumnya seperti ini. Ma indakum. Apapun sesuatu. Indakum yang ada di sisi kalian yanfadu ialah binasa apa ma. Ma adapun apapun sesuatu indakum yang ada di sisi kalian yanfadu ialah binasa apa ma. Wama dan adapun apapun sesuatu indallah yang ada di sisi Allah bakin ialah kekal. Bakin ialah kekal. Ini adalah contoh dari ma sebagai isim mausul. Am istifhamiatan atau sebagai istifham bertanya. Contohnya nahu qaulihi ta'ala ialah seumpama firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah. Fama khotbukum ayyuhal mursalun. Fama maka adapun apa khotbukum ialah urusan kalian ayyuhal mursaluna wahai para utusan. Apa urusan kalian wahai para utusan? Ini ma fungsinya di sini sebagai istifham dan juga ini menunjuk kepada umum. Yang juga menunjuk pada umum biwatnil luah secara peletakan bahasa adalah mata. Yang mana mata ini menunjuk kepada keumuman waktu. Mata fi zamani di dalam waktu. Artinya mata ini menunjuk kepada umum atau menunjuk kepada keumuman waktu. Contohnya, nahu qauli ta'ala ialah seumpama firman Allah ta'ala maha luhur siapa Allah. Mata hadal wa'du. Mata ialah kapan hadal wa'du adapun janji ini.
Hadzal wa'du, adapun janji ini kapan waktunya, janjinya ini. Ini maka menunjuk kepada umum, ya. Cuman keumuman waktu. Juga yang menunjuk kepada umum secara peletakan bahasa atau biwatni luar tanpa butuh korina adalah aina. Cuman aina ini menunjuk kepada keumuman tempat. Aina fil makani, di dalam tempat. Nahu qaulihi ta'ala, ialah seumpama firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Aina ma takunu, ialah dimanapun takunu ada kalian, yudrik, maka menjumpai kum terhadap kalian al mautu, apa mati. Dimanapun kalian berada, pasti mati akan menjumpai kalian. Ini ada ainama, ya. Ainama. Yang juga menunjuk kepada umum adalah haitsuma. Haitsuma ini fungsinya sebagai syarat. Haitsuma asyartiyatu. Haitsuma yang fungsinya itu sebagai syarat. Contohnya, nahu qaulihi ta'ala, ialah seumpama firman Allah Ta'ala maha luhur siapa Allah. Wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrahu. Wa haitsuma kuntum, dan ialah dimanapun kuntum ada kalian, fawallu, maka menghadapkanlah kalian, wujuhakum terhadap wajah-wajah kalian, syatrahu terhadap arah Masjidil Haram, syatrahu terhadap arah Masjidil Haram. Sini ada haitsuma yang fungsinya sebagai syarat, dan ini menunjuk kepada keumuman juga. Wahai suma kuntum, dimanapun kalian berada, fawallu wujuhakum syatrah, maka hadapkan wajah kalian itu kepada arah Masjidil Haram. Ini adalah lafat-lafat umum secara peletakan bahasa tanpa butuh pada korina, tanpa butuh kepada faktor eksternal. Menunjuk kepada umum, memang secara bahasa diletakkan secara bahasa untuk menunjuk kepada makna umum, sehingga ini tidak butuh korina. Untuk menunjuk kepada umum tidak butuh korina. Demikian, insya Allah akan dilanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.